raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Jemaat dimohon bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya dan karya serta perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan yang begitu setia di dalam segala kehidupan kita. Dia yang telah menyediakan hari demi hari bagi kita. Dia yang telah menyertai kita dan memberikan jaminan yang pasti. Marilah kita pada pagi hari ini, pada hari ini, di tempat Bapak dan Ibu masing-masing berada, secara online kita beribadah. Dan biarlah segala pujian, syukur dan hormat hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Sungguh dan pasti jaminanmu. Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru setiap hari. Ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari
ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Aku menyerah kepadanya, aku menyerah kepadanya. Kini merasa sukacita, malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan, anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Karena serahkan segalanya, karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan dalam menebus. Tersedia berkat bahagia yang berlimpah. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Setiap hari ku masyurkan, setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus selamanya. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus selamanya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa di pagi hari ini, di hari ini, dan di segala waktu dan tempat bagi setiap kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Bapa atas segala penyertaan-Mu yang sempurna. Dan kami datang di dalam membawa pujian persembahan kami. Kami ingin memasyurkan Tuhan, dan setiap hari kami rindu untuk senantiasa memuji Tuhan. Di dalam segala kondisi, di dalam segala suasana, dan di dalam segala keadaan. Kiranya Bapa di surga, yang senantiasa menuntun dan menyertai kami, Allah yang Immanuel beserta kami, bersama-sama dengan kami, menuntun kami melewati berbagai macam tantangan kehidupan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pada hari ini, kiranya kami dapat benar-benar Tuhan fokus, benar-benar kami boleh menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tidak hanya saat kami di sini memuji dan muliakan Tuhan, tapi di saat kami juga mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam masa pandemik ini kami boleh menjadi pewarta kabar dari segala yang ada dari firman Tuhan atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pimpinlah kami ibadah pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, di dalam segala kondisi dan keberadaannya Tuhan, kami percaya Engkau memimpin dan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Di dalam pujian ini kita menyatakan
suatu bentuk rasa ucapan terima kasih kita. Kita telah ditebus dan kita telah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Suatu kelak tempat yang Tuhan sediakan bagi kita di saat kita mengakhiri segala bentuk kehidupan di muka bumi ini. Namun kita yakin dan percaya kasih-Nya setia untuk kita semua. Biarlah dalam setiap kehidupan kita, kita mengaku dosa kita. Di dalam pengakuan dosa kita, kita beriang, bersuka cita untuk memuji senantiasa Allah yang telah menebus kita. Terpujilah Allah, hikmat yang besar. Diberilah putranya yang kudus, mengangkat kita manusia, serta menebus. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya berapapun juga keji, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Sebagaimana janji Tuhan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kembali kami bertelut Tuhan di hadapan-Mu. Kami mengaku atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam pujian tersebut Tuhan, hanya dengan kemurahan dan kasih setia-Mu, di dalam segala pujian kami boleh berkenan. Hanya karena kemurahan-Mu, penebusan-Mu, segala pujian persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Kiranya boleh dalam setiap hati kami masing-masing dimanapun kami berada. Ya Tuhan, di dalam padamu-lah Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengaku dosa kami dan segala kelemahan kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dalam kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu mengampuni setiap kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami suka berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mengaku iman percaya kita. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tetap berdiri, kita memuji Tuhan, pujian ini sungguh riang, kita menyatakan sukacita kita bahwa Allah sanggup senantiasa menyertai kita dan memimpin kita di dalam segala kondisi dan keadaan. Mari kita pujikan Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Para jemaat dipersilakan untuk duduk. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Victoria, mari kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu juga di dalam pujian yang mengingat kita akan kebenaran firman-Nya. Buat tiada yang mustahil, apa yang dikerjakan pada Allah kita adalah yang sempurna bagi kita semua. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan.
kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang menopang kami, sehingga kami boleh ada pagi ini, semua karena anugerah-Mu. Biarlah pagi hari ini ketika kami hendak mendengarkan firman Tuhan dan kami belajar firman Tuhan bersama-sama di rumah kami masing-masing, Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang berikan kami hati yang siap untuk
ditanami oleh firman Tuhan. Dan biarlah telinga kami gunakan untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini tema kita mengenai gaya hidup anak Tuhan. Pagi ini tema kita mengenai gaya hidup anak Tuhan. Tema kita hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-10, ayat 24 sampai 25. Tema kita pagi hari ini adalah gaya hidup anak Tuhan yang terambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dan Bapak Ibu bisa membaca di rumah masing-masing. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena meskipun di masa-masa pandemik ini kita beribadah di rumah, namun Tuhan masih memelihara iman kita melalui ibadah online. Ketika kita berbicara mengenai gaya hidup anak Tuhan, baik sebelum pandemik maupun sesudah pandemik, ada sedikit perbedaan, namun tidak begitu banyak ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di slide, ketika sebelum pandemik nanti, apa yang biasanya kita lakukan? Kalau kita biasanya berangkat bekerja, kita mungkin yang terbiasa memakai jas ya. Kita memakai jas kesukaan kita. Kita memakai baju kesukaan kita, favorit kita, sepatu kesukaan kita yang mungkin setiap hari Senin sampai Jumat kita mau pakai hari apa. Karena kita mau tampil cantik, kita mau tampil keren di hadapan orang lain. Tetapi ketika di masa pandemik ini, semua baju-baju kita mungkin tidak bisa dipakai lagi, betul bukan? Jangankan baju, biasanya para ibu-ibu ini ya, para wanita yang favoritnya adalah tas, betul ya, para ibu-ibu ya, para wanita. Kita kemana-mana pengen ketika kita bekerja, ketika kita pergi ke mall, ketika kita jalan-jalan bersama dengan keluarga kita pasti ingin membawa tas kesukaan kita. Saya pun juga merasakan begitu. Di masa pandemik ini saya akhirnya jadi malas bawa tas bagus-bagus. Karena untuk apa? Mau pergi ke mall tidak bisa, mau shopping tidak bisa. Nah Bapak Ibu, bahkan di masa pandemik ini, ketika kita berbicara mengenai gaya hidup, ternyata gaya hidup yang baru di new normal ini bukan hanya dengan memakai masker, lalu kemana-mana kita membawa hand sanitizer atau rajin mencuci tangan, tetapi yang lagi booming saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat gak kalau kita pergi keluar di masa new normal ini, apa yang kita temui di jalanan? Apa? Sepedaan. Ya, betul ya. Nah ini adalah satu gaya hidup baru ya. Entah siapa yang mengeluarkan ide tentang bersepeda di masa new normal ini. Nah tidak tanggung-tanggung ya Bapak Ibu ya. Sepeda yang dipakai bukan sepeda yang dibeli di pasar loak. Pastinya bukan itu. Tetapi sepeda yang harganya juga fantastis sekali. Kalau kita mau melihat, ketika saya searching ya di internet, ada seorang artis si A begitu ya, dia membeli sepeda untuk dia memakainya di new normal ini seharga 60 juta. Wow gitu ya, itu 60 juta itu bisa untuk DP rumah gitu ya. Tetapi buat dia itu satu hal yang ya ini lifestyle, karena aku gak bisa kemana-mana. Jadi kalau orang lain bisa naik sepeda, aku ingin naik sepeda. Nah, ketika kita bisa mengikuti gaya hidup di masa new normal ini dengan memiliki sepeda yang layak untuk dipakai kemana-mana, gitu ya.
Tetapi apakah itu sudah cukup membuat kita puas akan gaya hidup kita? Ataukah ketika kita bisa melakukan sesuatu di new normal ini, misalnya kita sudah memberanikan diri untuk pergi, misalnya menginap di satu hotel atau di satu villa gitu, apakah itu juga merupakan gaya hidup atau satu kebutuhan hidup kita? Nah Bapak Ibu, hari ini kita belajar mengenai bagaimana sih seharusnya gaya hidup anak Tuhan itu. Ketika kita belajar mengenai gaya hidup, baik masa pandemik maupun sebelum pandemik, banyak sekali gaya hidup yang dilakukan oleh orang-orang saat ini di zaman modern ini, termasuk orang-orang Kristen pun melakukan hal seperti itu. Banyak gaya hidup yang saat ini di zaman modern itu bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Alhasil seseorang tidak lagi hidup menurut apa yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan justru lebih menuruti apa yang terlihat oleh mata kita. Salah satunya tadi adalah gaya hidup bersepeda. Bersepedanya tidak salah, tetapi kalau kita sampai membeli sepeda harga sampai fantastis 60 juta, tentunya itu akan membuat kita berpikir dua kali. Apakah itu ada hasilnya? Apakah itu berdampak jika kita memiliki sepeda dengan harga yang fantastis? Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, segala aktivitas, segala apapun yang kita lakukan, ketika kita tidak mendekatkan diri kita, ketika kita lebih mengikuti keinginan diri kita, apapun itu tidak mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Justru hobi kita yang mungkin sudah mulai membuat kita malas untuk beribadah, justru kita lebih fokus kepada hobi kita di masa pandemik ini. Kita perlu berhati-hati, kita perlu bermawas diri Bapak Ibu. Apakah kesenangan kita itu untuk memuliakan Tuhan atau untuk diri kita? Nah dampak negatif dari gaya hidup yang modern ini yang juga tidak dapat dipungkiri, anak-anak Tuhan juga melakukannya. Yaitu gaya hidup yang kita lakukan ada beberapa hal yang mempengaruhi gaya hidup kita. Yang pertama adalah gaya hidup yang dipengaruhi oleh materialisme. Apa itu materialisme? Materialisme itu adalah sebuah pengertian bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk memperoleh suatu hal yang bersifat kebendaan. Jadi seperti membeli sepeda tadi dengan harga yang fantastis tadi. Nah, pada poin ini, pada gaya hidup materialisme, seseorang akan menghalalkan segala macam cara. Dia hanya ingin benda itu tapi tidak tahu bagaimana caranya. Bisa saja ketika seseorang memiliki motif dan gaya hidup materialisme, tentunya semua didasarkan pada satu tujuan, uang. Sehingga bukan lagi memikirkan apa sih yang Tuhan ingin saya lakukan dalam kehidupan saya. Apa sih yang ingin Tuhan lakukan dengan berkat penghasilan yang saya dapatkan di masa new normal ini. Bagaimanakah saya harus menggunakannya dengan bijak? Seseorang yang sudah terpengaruh dengan gaya hidup materialisme tidak akan berpikir hal yang rohani lagi Bapak Ibu. Jangankan hal rohani, melakukan atas dasar kasih saja mungkin tidak pernah terpikirkan. Lalu gaya hidup yang kedua yang biasanya mempengaruhi kita di masa modern ini adalah gaya hidup hedonisme. Nah, hedonisme adalah gaya hidup yang saat ini banyak dianut kurang lebih oleh orang-orang muda, anak-anak muda. Hedonisme berarti pandangan hidup yang menjadikan kesenangan dan kenikmatan hidup sebagai tujuan utama. Jadi kita memiliki sesuatu itu untuk kesenangan diri kita. Kita tidak peduli bahwa orang lain itu butuh apa, itu gak peduli. Itu satu gaya hidup hedonisme. Hanya untuk saya dan saya. Bahkan dikatakan ada satu semboyan
dalam hedonisme itu yang mengatakan YOLO, you only live once. Jadi kita itu hidup cuma sekali, nikmati aja lah, happy aja lah, ngapain mikir susah. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita hanya memikirkan hidup itu hanya sekali, tetapi kita tidak memikirkan justru karena hidup itu sekali, kita harus melakukan yang terbaik untuk siapa. Lalu gaya hidup yang ketiga, ternyata gaya hidup kita sebagai anak Tuhan juga dipengaruhi oleh gaya hidup yang lain, yaitu gaya hidup individualisme. Individualisme memiliki pengertian bahwa manusia hanya memperhatikan dirinya sendiri. Nah di dalam individualisme ini juga menjelaskan bahwa dirinya itu lebih penting daripada orang lain. Jadi kita gak perlu mikir susah-susah, apa yang temanku butuhkan, apa yang temanku yang A si A ini butuhkan. Gak perlu mikir seperti itu Bapak Ibu. Justru apa yang kita lakukan tidak berdampak sedikit pun untuk orang lain. Dengan kata lain, kita menjadi orang yang egois. Saat ini banyak terjadi krisis sosial di mana-mana, sehingga seseorang tidak lagi memperhatikan yang lain. Tetapi di masa pandemi ini, orang-orang mulai memperhatikan diri mereka sendiri. Padahal kemiskinan mulai banyak terjadi. Ada orang yang lapar, ada banyak orang yang tidak bekerja. Namun pedulikah kita dengan mereka? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca tadi, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, yang menjelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah ayat yang menjelaskan sebuah nasihat yang benar-benar harus dilakukan oleh anak Tuhan. Nasihat ini bukanlah nasihat yang harusnya, bukan nasihat yang pasif dilakukan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika Tuhan berkata, "Hei, kamu harus mengasihi yang lain," namun kita hanya berdiam diri dan kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi di dalam nasihat Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 ini memiliki arti bahwa bukan sikap pasif yang harus kita lakukan, tetapi kita harus melakukan dengan aktif. Artinya kita bergerak maju untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namun ada beberapa alasan tertentu mengapa nasihat ini perlu disampaikan oleh penulis suratnya. Alasan yang pertama adalah berhubungan dengan situasi penerima surat saat itu. Penerima surat saat itu sedang menghadapi bahaya kesesatan dan tekanan. Agama Yudaisme ingin diterapkan pada orang-orang Kristen. Sehingga penulis surat Ibrani merasa perlu menjelaskan keutamaan Kristus dari Musa, Harun dan bait Allah dan sebagainya. Para penerima surat ini diberi peringatan yang sangat serius dan keras. Di dalam pasal yang ke-10 ayat 26 sampai ke-31. Mereka dinasehati untuk terus bertahan. Mereka dinasehati untuk terus hidup bergumul, untuk terus hidup percaya kepada Kristus. Bahkan di tengah situasi yang saat itu mereka hadapi. Penulis surat Ibrani juga menjelaskan di tengah situasi seperti inilah nasihat untuk terus memupuk persekutuan antara orang percaya harus dilakukan. Dengan kata lain Bapak Ibu, persekutuan atau koinonia merupakan sarana ilahi yang efektif dalam melawan kesesatan dan tekanan. Lalu alasan yang lain juga berkaitan dengan posisi penerima surat di hadapan Allah. Secara tata bahasa, nasihat di dalam pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 25 itu merujuk balik pada pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 21. Di mana kita harus menghadap Allah dengan keberanian dan kesucian, memegang teguh iman kita dan mengembangkan persekutuan itu secara tepat. Dalam arti bagaimana sih kita itu harus berlaku di hadapan Tuhan? Apakah yang kita lakukan itu mempengaruhi orang lain sehingga mereka pun bisa memikirkan persekutuan itu begitu penting.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, surat Ibrani ini juga disampaikan bahwa surat ini berhubungan dengan kehidupan dan kelakuan orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana, seperti apa gaya hidup anak Tuhan yang hendak disampaikan oleh penulis surat Ibrani ini? Yang pertama, gaya hidup anak Tuhan yang saling memperhatikan. Di dalam ayat yang ke-24a dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Dan marilah kita saling memperhatikan. Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai 25 ini merupakan satu kalimat Bapak Ibu Saudara. Namun di bagian awal di ayat yang ke-24 yang menjelaskan bahwa orang percaya seharusnya saling memperhatikan. Sehingga di dalam ayat yang ke-24b itu menerangkan tujuannya bahwa budaya saling memperhatikan tersebut harus diwujudkan, harus dilakukan. Sehingga dikatakan kita harus saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itu adalah tujuan dari ayat yang ke-24a. Di mana ketika kita saling memperhatikan, bagaimana caranya? Caranya adalah kita mendorong saudara seiman sehingga mereka itu boleh juga memiliki satu pengertian bahwa kita harus sama-sama memperhatikan. Bukan hanya saja saya secara pribadi saya bergerak memperhatikan orang lain, tetapi kita semua di dalam satu persekutuan ini kita bersama-sama memperhatikan sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang objek perhatian tersebut adalah sesama orang percaya. Ketika kita berkata saling memperhatikan, maka yang menjadi objek perhatiannya adalah sesama orang percaya. Sebagaimana kita telah memperhatikan apa yang Kristus katakan, hal ini juga sama yang harus kita terapkan kepada orang lain. Di dalam komunitas Kristen kita, sebagaimana dalam ibadah, perhatian kita tidak mungkin kita berpaling dari Tuhan ketika kita beribadah. Namun fokus kita harus kepada Tuhan. Justru saat itulah dalam ayat yang ke-24 ini penekanannya adalah kita harus saling memperhatikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun di masa pandemi ini timbul satu hal yang membuat kita tidak lagi saling memperhatikan. Mengapa? Karena setiap kita semuanya kita tidak semua langsung bisa keluar bersama-sama dan melakukan pekerjaan kita bersama-sama. Namun di masa-masa kita ada yang bekerja online, mungkin dari antara kita ada yang sudah masuk ke kantor. Tapi kita harus jaga jarak. Bapak Ibu Saudara, ternyata new normal ini juga membuat kita secara tidak langsung kita menjadi pribadi yang tidak memperdulikan orang lain. Ketika kita hari ini kita belajar mengenai saling memperhatikan. Jangankan setelah pandemik ini, sebelum pandemik saja apakah kita sudah memperhatikan orang lain? Ini adalah pertanyaan untuk setiap kita. Bahkan saat pandemik ini, apakah kita peduli dengan orang lain? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, justru ketika kita belajar untuk memperhatikan orang lain, ini bukan hanya sebuah nasihat saja, namun ini adalah sebuah perintah yang harus dilakukan, bukan hanya satu kali saja. Artinya bahwa setiap hari kita itu harus belajar memperhatikan orang lain. Sudahkah kita peduli dengan teman kita satu gereja? Sudahkah kita peduli dengan teman-teman kita yang biasa kita bertemu di gereja untuk beribadah? Sudahkah kita mungkin menyapa, telepon mereka, bertanya bagaimana kabar mereka? Apa yang mereka sedang pergumulkan di masa pandemik ini? Sudahkah kita melakukannya Bapak Ibu? Ketika kita berbicara memperhatikan, maka harus ada action nyata di mana kita harus melakukan perbuatan memperhatikan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Selain itu, ketika kita melihat saling memperhatikan itu harus menjadi sebuah budaya di dalam gereja. Ketika gaya hidup anak Tuhan itu harus memperhatikan, maka seharusnya budaya memperhatikan itu harus menjadi budaya di dalam gereja. Kita seharusnya bukan menjadi orang yang EGP, emang gua pikirin masa lalu. Bukan itu. Tetapi kita berusaha di sini, kita belajar bersama-sama. Dikatakan ini bukan hanya sebuah nasihat, tetapi ini adalah sebuah perintah yang bukan hanya dilakukan satu kali saja, namun dilakukan berulang-ulang. Artinya bahwa di dalam hidup kita setiap hari kita itu melakukan memperhatikan orang lain. Kita peduli dengan orang lain. Ketika berbicara mengenai gaya hidup, maka gaya hidup itu bukan hanya berbicara mengenai hari ini saya melakukan, besok saya enggak melakukan. Besoknya lagi saya enggak melakukan, besoknya lagi saya melakukan. Tidak Bapak Ibu. Tapi ketika berbicara mengenai gaya hidup, maka gaya hidup itu harus menjadi pembiasaan. Harus menjadi sebuah habit, harus menjadi sebuah kebiasaan yang harus kita lakukan. Namun pertanyaannya buat setiap kita, apakah kita sudah melakukan memperhatikan ini, memperhatikan orang lain, peduli dengan orang lain? Ataukah kita pernah berpikir temanku di masa pandemik ini dia yang sudah tidak lagi bekerja, kira-kira dia dan keluarganya makan apa ya? Apakah kita berpikir seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan pidato Bapak Presiden kita di televisi yang berbicara dengan beberapa menterinya. Bapak Presiden mengatakan bahwa saat ini Indonesia itu sedang masa resesi. Resesi berapa persen begitu Bapak Ibu. Dan ketika saya mendengar saat ini Indonesia berada dalam masa resesi, Bapak Presiden mengatakan pengusaha yang dia dalam skop yang besar saja dia bangkrut. Pengusaha dalam yang tengah-tengah saja, kategori tengah-tengah, sudah tidak bisa lagi membuka usahanya. Apalagi pengusaha mikro kecil, bisa-bisa sudah tidak bisa lagi bekerja. Bapak Ibu, ketika saya mendengar Indonesia berada dalam masa resesi, berapa persen? Itu membuat hati saya sedih. Kenapa? Karena pasti akan begitu banyak orang, bukan hanya Indonesia, tetapi setiap kita pun mengalami resesi itu. Bahkan beberapa hari lalu, beberapa minggu yang lalu, kita pun mendengar ada demo yang besar-besaran. Mereka mempeributkan kalau mereka tidak dapat UMK, UML dan lain sebagainya, bagaimana mereka dapat gaji dan mereka bisa makan. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah kita berpikir apakah situasi seperti itu juga dialami oleh teman kita, saudara seiman kita? Hari ini kita belajar bagaimana kita untuk lebih lagi memperhatikan orang lain. Jika seandainya kita hari ini masih bisa bekerja, bersyukurlah Tuhan masih memelihara hidup kita. Meskipun terbatas, Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara juga untuk memberkati orang lain. Jika Tuhan menggerakkan hati kita untuk kita memperhatikan orang lain, maka lakukanlah itu Bapak Ibu. Kita tidak akan, ketika kita memberikan kepada orang lain, kita tidak akan merasa apa. Berarti apa yang aku punya nanti berkurang dong. Dan nanti gimana aku gak bisa makan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perbincangan dengan suami saya berkata ketika saya melihat ada satu orang yang dia juga harus mengalami karantina diri. Namun hati saya tergerak. Saya bertanya kepada suami saya, kami berdiskusi dan saya berkata, "Pak, kalau saya hendak memberikan apa yang sedikit yang saya miliki dengan memberikan sesuatu untuk dia, karena saat ini dia sedang
terpapar virus corona, seorang teman. Tapi Tuhan menggerakkan hati saya untuk menolong dia. Kalau saya mengeluarkan uang saya 200.000, ya 100.000 lah sampai 200. Apakah kita akan mati kelaparan? Tidak, Bapak Ibu. Di saat itulah saya belajar bahwa saya memberikan apa yang saya punya untuk menolong orang lain, untuk memperhatikan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah habit, itulah budaya yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-24 ini. Ketika kita memperhatikan orang lain, maka itulah budaya, gaya hidup yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan saat ini. Lalu bentuk gaya hidup yang kedua yang seperti apakah yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani di dalam ayatnya yang ke-25. Yang kedua adalah gaya hidup anak Tuhan yang suka bersekutu dan suka menasehati. Nah, di dalam ayat yang ke-25 menjelaskan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara mengenai gaya hidup yang rajin bersekutu, artinya adalah kita itu rajin beribadah, kita rajin merenungkan firman Tuhan. Namun persoalannya, apakah benar-benar kita itu rajin bersekutu? Apakah benar kita itu rajin mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan? Dalam terjemahan LAI, ayat ini dipisahkan dari ayat yang ke-24. Namun sebenarnya dalam teks aslinya terdapat dua kata kerja di dalam ayat yang ke-25, yaitu menjauhkan diri dan menasehati. Nah, dua kata kerja ini menjelaskan bahwa di dalam saling memperhatikan, kita itu tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan. Artinya ketika gereja memfasilitasi ada ibadah online, ketika gereja memfasilitasi ada persekutuan doa, PA, dan lain sebagainya, apakah kita juga ikut terlibat dalam bagian itu? Ataukah ketika kita hanya berkata, iya saya mau belajar memperhatikan, tetapi kita sama sekali kita nggak peduli dengan acara gereja yang lain, yang justru di dalam acara gereja itu kita bisa tahu mengenai di dalam doa malam. Kita bisa tahu, oh siapa saja yang didoakan. Oh siapa saja saudara seiman teman saya di gereja yang membutuhkan untuk dibantu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-24 tadi itu, ketika kita memperhatikan seseorang, itu tidak hanya terbatas dalam pandangan mata, tetapi memperhatikan itu juga bukan hanya mengamat-amati. Oh kalau di sini saya tahu, Pak A ini pakai baju merah, pakai celana hitam. Nah itu hanya mengamati, bukan itu maksudnya. Tetapi justru kita di dalam mengamati yang sungguh-sungguh itu, kita itu justru dituntut untuk melakukan hal yang nyata. Sama seperti di dalam ayat 25, ketika kita hendak memperhatikan seseorang, maka kita jangan menjauhkan diri kita dalam persekutuan Kristen. Tentunya yang sudah difasilitasi oleh gereja kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Memperhatikan bukan hanya mengamat-amati. Di dalam memperhatikan itu, caranya adalah kita harus sungguh-sungguh ikut terlibat di dalam ibadah atau persekutuan kita. Jika di dalam akhir ibadah kita, Pendeta Chandra selalu memberikan satu informasi pengumuman yang menjelaskan bagaimana kondisi gereja kita. Bapak Ibu Saudara memperhatikan, selain kita juga turut terdorong memperhatikan orang lain, namun kita juga turut terdorong memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan gereja kita.
Jika gereja kita di masa pandemik ini selalu mengadakan ibadah online, apa sih yang menjadi kebutuhan gerejaku di masa pandemik ini? Apa sih yang dibutuhkan oleh gerejaku untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa memberikan, untuk bisa memelihara iman setiap jemaat Tuhan? Sudahkah kita pernah memikirkan hal itu? Sudahkah kita pernah memikirkan apa yang mau saya berikan untuk Tuhan saya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita belajar untuk memperhatikan, maka di dalam ayat yang ke-25, kita tidak diizinkan untuk meninggalkan persekutuan. Di dalam bahasa aslinya dikatakan menjauhkan diri itu tidak boleh meninggalkan gereja. Artinya adalah gereja adalah komunitas kedua setelah keluarga kita. Gereja adalah keluarga kedua di mana kita bertumbuh di dalam komunitas orang percaya itu. Sehingga tidak mungkin orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan berkata, oke, aku mau perhatikan, ya sudahlah aku transfer saja misalnya ke rekening gereja. Tapi aku gak pernah mau buka saja di YouTube untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini Tuhan sedang menegur kita. Apakah kita sungguh-sungguh kita beribadah? Apakah kita sungguh-sungguh memperhatikan saudara seiman kita di gereja? Justru sesungguhnya di dalam versi bahasa Inggrisnya ethos itu dikatakan adalah sebuah habit. Habit itu berarti sebuah pembiasaan. Kalau kita saja mengajari anak kita yang masih kecil untuk biasa makan pakai tangan apa, atau sekarang makan harus cuci tangan dulu pakai sabun yang bersih, paling enggak 20 detik. Setelah itu bilas dengan air yang bersih. Nah, itu adalah sebuah habit. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang dewasa? Apakah ketika Tuhan memberikan firman-Nya, nasihatnya, perintahnya untuk kita lakukan dan membuat itu sebuah habit dalam kehidupan kita, apakah kita mau melakukan habit yang Tuhan sudah berikan untuk kita? Ataukah kita berkata, ya Tuhan, jinjailah gitu ya. Nantilah Tuhan kalau saya dapat berkat lebih. Nantilah Tuhan kalau saya punya waktu lebih, saya akan melayani Tuhan. Nantilah Tuhan kalau saya punya berkat lebih, saya akan sumbang gereja dengan uang saya yang banyak. Kita tidak tahu sampai kapan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Justru dikatakan di dalam ayat yang ke-25, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya Tuhan datang ke dunia ini tidak tahu pasti kapan. Kita pun tidak tahu sampai kapan hidup kita di dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur jika Tuhan saat ini masih memelihara hidup kita. Kita bersyukur jika saat ini Tuhan masih memperhatikan setiap kita yang mendengarkan firman ini. Namun kita juga bersyukur jika dalam saat ini kita merasakan pergumulan sehari-hari kita untuk hidup kita, bersyukur kita masih dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bentuk perhatian yang kedua ketika bentuk perhatian yang kedua yang dikatakan setelah kita memperhatikan dan tidak boleh meninggalkan persekutuan gereja, maka yang terakhir adalah Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki gaya hidup apa? Parakleo atau menasehati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata menasehati ini atau parakleo ini di dalam bahasa aslinya jelas dikatakan menguatkan atau mendorong. Berarti menguatkan, mendorong, menopang. Menopang siapa Bapak Ibu? Saudara seiman kita. Jadi ketika di dalam ayat yang ke-24 kita belajar untuk memperhatikan, lalu di dalam memperhatikan itu syaratnya adalah kita tidak boleh meninggalkan gereja. Kita tidak boleh terpisah dari persekutuan Kristen. Dan yang terakhir adalah di dalam kita menjalankan habit yang sudah Tuhan berikan itu, Tuhan ajarkan itu.
kita harus saling menguatkan dan mendorong. Artinya bukan kita mendorong saudara seiman kita sampai jatuh, bukan. Tetapi kita menguatkan melalui apa? Melalui nasihat. Ketika saudara seiman kita di gereja atau orang lain, teman kita, dia mengalami satu pergumulan yang mungkin dia tidak bisa ceritakan kepada orang lain. Bapak Ibu, menguatkan itu bisa dalam arti mendoakan. Gereja kita sudah melakukan semuanya itu. Di dalam doa malam, kalau kita melihat selalu gereja kita mendoakan setiap jemaat yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan. Melalui apa? Melalui doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pun bisa melakukannya. Kita tidak perlu menunggu gereja untuk mendoakannya. Namun kita pun harus tergerak, terdorong. Biarlah itu semua menjadi habit dalam hidup kita. Memperhatikan orang lain, menasehati orang lain dengan tidak meninggalkan persekutuan-persekutuan di dalam komunitas kita berada. Penerima surat saat itu berada dalam tekanan ajaran sesat dan penganiayaan. Dalam situasi yang semacam ini, semua orang itu memiliki potensi kehilangan pegangan, integritas, dan semangat. Lalu di dalamnya ada ketakutan, ada kekhawatiran, dan ada kelemahan. Sehingga kondisi saudara seiman kita yang lemah, yang takut, yang khawatir, justru di saat itulah Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah dikuatkan Tuhan, kita mendorong mereka, kita menguatkan mereka, kita memperhatikan mereka di masa-masa yang sulit ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dinasihatkan di dalam teks ini bukan hanya sebuah nasihat, tetapi nasihat yang aktif, nasihat yang menjadi habit, nasihat yang menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Itulah gaya hidup anak Tuhan. Ketika kita berbicara mengenai gaya hidup, maka gaya hidup memperhatikan, menasehati, dengan terus kita berkumpul, kita berkomunikasi dengan komunitas gereja di mana kita bertumbuh. Maka itu sudah menjadi habit dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan sudah menetapkan persekutuan atau koinonia sebagai salah satu sarana untuk menguatkan dan menghiburkan kita. Betul? Gereja adalah agen tunggal Allah di dalam dunia ini yang menolong umat-umat Tuhan untuk bertumbuh di dalam imannya dan mengenal Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mulai membiasakan diri kita dengan menunjukkan bagaimana sih seharusnya gaya hidup anak Tuhan itu. Bagaimana sih caranya saya memperhatikan orang lain. Bagaimana caranya saya ketika saya memperhatikan, maka saya harus rajin ikut bersekutu dalam komunitas saya. Dan gaya hidup yang terakhir adalah saling menasehati. Saling menasehati di sini bukan berarti membicarakan, bukan berarti menggosipkan, tetapi saling menasehati di sini adalah menopang dan menguatkan dan mendorong saudara seiman kita yang mereka sudah mulai lemah, khawatir. Mereka sudah mungkin mereka mulai meragukan Tuhan dalam hidupnya. Maka Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menguatkan saudara seiman kita di dalam komunitas Kristen di mana kita berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gaya hidup anak Tuhan seperti inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya gaya hidup yang terlihat oleh mata dan penampilan luar saja, tetapi iman yang bertumbuh, iman yang mengenal siapa Tuhan kita. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa membagikan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, dengan saudara seiman kita yang lain. Sehingga ketika saudara seiman kita yang lemah, khawatir, takut dan sudah mulai tidak percaya lagi, mereka mulai dikuatkan lagi oleh pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah
gaya hidup anak Tuhan. Saling memperhatikan, saling menasehati dengan menguatkan dan mendorong saudara seiman. Dan tidak meninggalkan persekutuan Kristiani di mana komunitas kita berada. Namun pertanyaannya bagi setiap kita Bapak Ibu, bagaimanakah dengan kita? Gaya hidup anak Tuhan seperti apakah yang kita tampilkan kepada orang lain? Biarlah pertanyaan ini menjadi refleksi penutup khotbah saya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan habit itu? Karena gaya hidup adalah sebuah habit atau kebiasaan yang harus dilakukan oleh setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman yang mengajarkan kami, atas firman yang menegur kami, sehingga kami yang dulunya kami orang yang egois, kami orang yang suka memperhatikan diri kami sendiri, kami yang peduli dengan diri kami sendiri ya Tuhan, kami mulai disadarkan oleh Roh Kudus, sehingga kami mau belajar untuk sungguh-sungguh memperhatikan saudara seiman kami. Bapa, biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Namun biarlah Roh Kudus, Allah Roh Kudus di dalam hati kami, menolong setiap kami, sehingga firman itu bisa bertumbuh, bahkan firman itu bisa berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau, maka kami melakukan kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Itulah Tuhan, kami mau belajar untuk melakukan gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Dan hamba-Mu percaya Roh Kudus yang memelihara setiap iman anak-anak-Mu di Gereja Kristen Kalam Kudus. Ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Evangelis Victoria, mari kita pujikan pujian Jadi Sepertimu sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Persembahan akan dijalankan secara virtual, kita bisa mentransfer atau dikumpulkan dan akan diberikan pada saatnya nanti kita bisa berkumpul kembali. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata
ku mau jadi seperti-Mu. Mari jemaat yang terkasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu, dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau Tuhan yang telah menyatakan dalam firman-Mu, yang baru saja kami baru dengar, bahwa kami memiliki gaya hidup seperti Engkau Bapa di surga. Yang begitu peduli Tuhan dengan sesama kami, terlebih Tuhan di masa pandemik ini. Biarlah mata kami Tuhan seperti mata-Mu Tuhan, yang penuh dengan belas kasih di dalam melihat sesama kami Tuhan, terlebih dengan sesama kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami menyadari Bapa di surga di dalam kehidupan kami banyak sekali kekurangan. Bahkan kehidupan dari para pemimpin dan juga para hamba-hamba Tuhan, banyak sekali kekurangan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan di dalam segala kekurangan kami. Terlebih Tuhan para pemimpin kami bangsa negara ini Tuhan. Pemimpin bangsa ini yang memikirkan Tuhan, yang merenungkan dan juga membuat suatu kebijakan Tuhan yang ingin dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Ya Bapa di surga, biarlah hikmat senantiasa ada di dalam setiap kepemimpinan bangsa daripada pemimpin kami Tuhan, pemimpin bangsa negara ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bapa kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Engkau yang mencukupkan bagi hamba-hamba Tuhan. Engkau yang mencukupkan bagi Evangelis Victoria. Engkau mencukupkan bagi pendeta yang melayani di tempat kami Tuhan. Evangelis yang berada di tempat ini, bahkan juga hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja yang melayani Tuhan, yang senantiasa mengembalakan domba dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa di surga. Bapa ke dalam tangan-Mu, agar Engkau mencukupkan para hamba-hamba Tuhan, baik yang berada di pelosok-pelosok daerah, baik yang dari kota, dimanapun Bapa di surga. Engkau cukupkan ya Bapa di surga. Terlebih dalam masa pandemik ini Bapa di surga. Biar mereka tetap berkobar-kobar menyatakan kebenaran firman-Mu, mengembalakan domba-domba jemaat yang adalah kami Tuhan yang selalu merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Engkau tambahkan hikmat bagi mereka, belas kasih-Mu kepada mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi sekolah Kristen Kalam Kudus, Yayasan Kalam Kudus Tuhan. Bapa kami serahkan di tangan-Mu yang penuh dengan kemurahan, biarlah murid-murid yang bersekolah, tapi juga sekolah-sekolah Kristen yang lain dan juga sekolah-sekolah yang ada di sekitar
tempat kami ini berada Tuhan. Biarlah Tuhan dalam masa pandemik ini anak-anak murid, adik-adik kami ini Tuhan masih bersekolah secara online. Tuhan, Engkau yang senantiasa menuntun sehingga ilmu pengetahuan tetap dapat disampaikan dengan baik. Dan mereka dapat belajar di dalam kemandirian, walaupun interaksi mereka Tuhan terbatasi dengan adanya masa pandemik ini. Kami percayakan kemurahan Tuhan, di saat waktunya nanti mereka akan bersosialisasi kembali, berkumpul kembali. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa akan adanya suatu vaksin yang akan bekerja Tuhan, yang akan memulihkan Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan, kami mohonkan itu Tuhan. Kalaupun boleh terjadi di akhir tahun ini atau di awal tahun depan, Tuhan biarlah vaksin yang ada, obat yang ada, Tuhan Engkau boleh sediakan itu bagi setiap kami Bapa di surga. Sepenuhnya Tuhan kami percaya hanya tangan Tuhan saja yang sebenarnya menyembuhkan, yang mengendalikan dan mengatur segalanya. Melalui media vaksin, melalui media obat, melalui hikmat bagi para dokter, peneliti dan perawat. Engkau yang juga memberikan semangat bagi mereka, para ahli kesehatan, para dokter, perawat Tuhan. Dan juga mereka yang telah sepenuh hati di dalam melayani di bidang kesehatan. Jagailah mereka senantiasa. Dan jagailah setiap langkah-langkah umat Tuhan, bangsa dan negara ini Tuhan, di dalam menegakkan protokol kesehatan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami serahkan persembahan ini dan kami percaya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap surga berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita menaikkan doksologi, dan kita menaikkan berkat oleh Bapak Pendeta Chandra Udayana. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari di akhir ibadah ini kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kasih yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa dari kekal hingga kekal, pimpinan, penghiburan, pertolongan, kuasa rohani yang melimpah-limpah dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu saudara-saudaraku, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu dan mohon kesediaannya untuk tinggal sebentar mendengarkan beberapa warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semua berada di dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Biarlah itu juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjaga dan memelihara kesehatan setiap kita. Pertama-tama saya menyambut Bapak Ibu yang hari ini bersama-sama dengan kami beribadah di channel YouTube GKKK Kupangan Jaya. Saya mengucapkan selamat datang. Dan bila Bapak Ibu rindu untuk terus
beribadah bersama-sama dengan kami. Kami berlokasi di Simohilir Barat, Gang 12 nomor 5 di belakang Sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di Jalan Raya Kupang Jaya. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melayani di dalam ibadah hari ini. Kiranya apa yang Bapak Ibu lakukan boleh menjadi sebuah kebenaran dan diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, ya. Minimal kalau sampai vaksin itu ditemukan dan semua orang sudah divaksin, minimal itu bisa mengurangi, diharapkan bisa mengurangi angka penularan virus COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu, sembari untuk mempersiapkan ini semua, maka kami mengundang Bapak Ibu yang ingin tergabung di dalam tim yang mengambil rekaman setiap hari Sabtu, ataupun Bapak Ibu yang mempunyai kemampuan untuk editing video, editing audio, Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama dengan kami, ya. Karena kita tahu tim kita sangat sedikit jumlahnya, oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama hadir, ya, melayani bersama. Kalau Bapak Ibu tidak bisa tiap minggu, enggak apa-apa, mungkin 2 minggu sekali, begitu ya, bisa dijadwalkan, bisa menghubungi kepada saya atau bisa menghubungi nomor dari Bapak Adi, ya, Nugroho Jati yang akan ditayangkan di layar, ya, pengumuman ini, ya. Bapak Ibu, jangan lupa sebentar lagi kita akan memperingati Natal, ya. Kita tahu ada sukacita, tetapi jangan sampai sukacita Natal itu melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Kita tetap menjaga kesehatan kita dan kita juga terus berdoa, ya, secara khusus pada pemerintahan kita. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana supaya boleh terus dipakai Tuhan menangani virus corona COVID-19 ini dengan baik. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mempunyai pergumulan tertentu, ya, yang ingin didoakan atau dilayani secara khusus, Bapak Ibu bisa menghubungi kami, tim para hamba Tuhan, ya. Baik saya, Pendeta Julius, Ibu Yusi ataupun Suveve, ya. Kiranya Tuhan yang memakai kita untuk terus menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Salam sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.